Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan tulis di komentar sebelum kita melanjutkan ke berikutnya. Jadi sampai di sini kita sudah tahu permasalahannya, kenapa speed test itu tidak bisa di jaringan yang menggunakan web proxy. Jadi akhirnya itu nanti, wah, web proxy tidak penak, ngopo speed test silahkan naik, gitu. Akhirnya web proxy sebagai momok, sama nanggepnya menjadi minor. Web proxy itu aku sudah pakai web proxy, alasannya apa? Banyak, selimut. Ya sebetulnya tidak, tergantung speknya dan kecepatan si disk yang digunakan, ya. Kalau internal ya jelas mau bus gitu ya. Kalau cuman pakai USB ya itu deh. Oke, kita ke selanjutnya. Melanjutkan teori yang tadi. Jadi kita sudah sampai di bypass. Belum bypass ya guys. Ini hanya membypass dari proxy. Materi selanjutnya adalah skenario, yaitu membuatkan mangle. Sebelum membuatkan mangle, ini saya kasih tahu dulu guys, saya bongkar dulu ya. Speed test itu kan setiap layanan speed test memiliki daftar yang masing-masing berbeda. Ada satu cara lagi untuk mengetahui ini. Contohnya gini guys. Contohnya gini. Saya buka mulai lagi ya. Mulai lagi speed test ini. Kemudian bentar, kita siapkan dulu. Karena saya di itu berarti Udin PC. Kita torch lokal. Kita lihat. Ini cara kedua. Jika bingung, playlist wakeh kok bingung, aku milih cuma satu-satu deh. Ya, itu pakai cara ini bisa. Contoh penggunaannya seperti ini. Jadi kita lihat trafiknya kita sendiri yang sedang melakukan speed test. Oke ya, ini kita mulai lagi. Terus kemudian kita lihat di traffic kita tadi. Oke guys. Oke, misalkan gini. Jadi sebetulnya ini tuh proses ketika layanan speed test itu mencari ke sana kemari, menghubungkan ke sana kemari, itu sebetulnya akan tampil semua guys. Contoh misalkan ini 103, ini pasti server terdekat. Yang selalu connect ini berarti server terdekat kita 103 IP-nya. Jadi caranya seperti ini kita copy, kita masukkan list. Ini kita copy, kita masukkan list. Ini kita copy, kita masukkan list. Itu cara kedua guys. Jadi selain kita tanya langsung itu, kalau ingin lebih detail lagi ya setiap kita speed test itu mana yang belum dimasukkan IP-nya. Itu 103.133 ini kita masukkan.
74 ini kita masukkan, ini kita masukkan, kita tes lagi, kita anu lagi gitu ya guys. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nanti ada yang lebih database-nya lebih banyak lagi guys, yaitu daftar hot-speednet, IP server speed test. List IP speed test, list domain speed test, ini kita cari ini di GitHub itu ada, di sini juga ada. Oke, ada banyak guys. Jadi ada banyak. Kita bisa mencari daftarnya itu dimanapun sampai suka. Ini kita masukkan semua ke dalam list. Kita masukkan semua ke dalam list. Oke ya. Nanti biar tahu termasuk yang dari luar negeri, tujuannya nanti apa ya, supaya nanti lebih detail. Kalau ketemunya banyak, nanti semakin banyak semakin detail. Nanti kalau cuman Indonesia tok, nanti ada kesalahan ketika kita tes di speed test luar negeri, kok ternyata bandwidth kita kecil ternyata, gitu loh guys. Biar besar semua ya, yang luar negeri itu juga kita masukkan ke dalam list. Di sini saya hanya masukkan daftar yang ada di Indonesia, di luar negeri enggak. Berarti nanti terjadi yang lokal itu tinggi bandwidthnya, yang tidak lokal itu rendah. Itu guys. Belum sampai di sana. Oke. Kalau sudah memasukkan list itu, caranya sudah tahu seperti itu tadi. Sekarang kita butuh komponen berikutnya, yaitu menandai ini tadi guys. Jadi membuat mangel list speed test, kemudian dibikinkan satu paket yang namanya speed test. Oke, kita buatkan mangelnya isinya seperti ini. Ini saya sudah bikin, taruh di paling atas. Kita bikin post routing. Ini berarti dari speed test ya, ini artinya mangel yang pertama ini dari speed test menuju ke kita, source addressnya speed test menuju kita. Actionnya kita buat mark paket namanya speed test. Kalau passwordnya diaktifkan, dicentang, berarti itu loss. Kerugiannya apa kalau loss? Kerugiannya nanti bisa merusak jaringan, infrastruktur izin speed test kayak dipenuhi dengan itu, yang lainnya mau kemana, masa tidak dibagi ya guys. Jadi passwordnya tidak kita centang, artinya kita masih bisa membuat skenario melimit ini paket ini. Oke, ini kita enable apply. Oke, downloadnya sudah, kemudian uploadnya
buatkan post routing, address listnya ini, tujuannya menuju, itu artinya dari kita menuju ke Speedtest. Berarti Speedtest ini berarti dari kita ke sana, berarti uploadnya gitu, uploadnya ini misalkan oke, enable apply. Oke, kita buat gini ya, komen ini downloadnya. Oke, yang ini komen uploadnya. Oke, artinya jadi dari apa namanya tadi, paket semua apa yang menuju ke Speedtest, yang upload itu ditandai, dibuat satu paket namanya Speedtest. Yang download, traffic yang dari Speedtest menuju kita download, berarti itu juga ditandai namanya Speedtest. Jika sampean pengennya nanti Speedtest itu beda, misalkan maksud ndak realistis Speedtest datang dan pergi podo toh, padahal dia paket itu ndak podo 1:4, ya aku bikin ini 1:4. Kalau pengennya seperti itu, berarti sampean bikin paket itu masing-masing berbeda. Misalkan yang ini dikasih nama actionnya itu mak paket Speedtest download, itu ya guys. Terus yang ini dibikin Speedtest upload. Jadi nanti kita pisahkan, Speedtest download dan upload itu paketnya berbeda, sehingga kita bisa melimit keduanya itu juga berbeda bandwidth-nya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ya intinya gini, sampai tahap ini berarti Speedtest-nya akan apa? Pada tahap ini loss guys, berarti loss. Saya tidak berani mencoba, soalnya bandwidth juga terbatas. Selain itu ya menghargai lah, menghargai si Fulan. Jadi ini tidak apa ya, sampai di sini itu sebetulnya sudah loss semua. Kalau di tes Speedtest itu hasilnya maksimal semua. Terus langkah ke berikutnya, oke, yaitu membuat query paket Speedtest. Paket Speedtest tadi sing semua loss itu kita untingi kecil-kecil. Sampean kuncinya kan di manual tadi, di pembuatan manual. Kalau sampean pinginnya membuat Speedtest itu berbeda-beda masing-masing paket, misalkan yang si A, si B, si C, berarti ya kita harus nuliskan berapa IP-nya, dibuatkan misalnya Speedtest download si Fulan, ini Speedtest uploadnya si Fulan. Nanti si Fulan tadi dibuatkan paket-paket query yang berbeda-beda, sehingga ya mosok ya 2 mega Speedtestnya 10 mega, yang 5 mega Speedtestnya juga 10 mega, kan ya harusnya 20 mega misalkan gitu guys. Nah itu nanti kita harus membuatkan satu paket-paket yang beda-beda, idenya dari sana tadi. Nah sekarang melimitnya di sini guys, pakai query. Kita langsung praktek.
pada Q3 kita bikinkan satu ini speed test. Ya, ini belum diaktifkan. Nanti speed test global ya, terus paketnya dipilih. Tadi kita sudah membuat paket. Kalau sampai membuat paketnya ada banyak, berarti ya sampai membuat Q3 ini juga banyak dengan kebijakan masing-masing. Bagusnya seperti itu. Ini contoh yang tidak bagus, jadi jangan ditiru ya guys yang seperti ini. Kalau seperti ini artinya datang dan pergi itu sama, semua speed testnya itu sama, baik yang berapa mega pun sama. Oke, ini saya kecilkan di 3 mega. Artinya paket speed test itu bandwidthnya adalah 3 mega. Kita beli, nanti kita buktikan ketika bandwidth kita itu di atas 3 mega, speed testnya berapa? 3 mega. Soalnya ini beda jalur guys. Jadi kalau yang jalur WW biasa sing klien saya, misalnya saya limit di 1 mega, terus ini Q3 nya si speed test itu beda lagi guys. Jadi ini lali tidak dinaikkan, ini pada bandwidthnya 10 mega, terus speed test itu masih di 3 mega, jadi browsingnya 10 mega, speed testnya 3 mega. Oke, bro, bandwidth mau cilik ngene sakmene lho, padahal mau enak loh. Oke, enak tuh nanti download loh 10 mega, tapi speed testnya 3 mega loh. Ya harus dirubah loh guys. Jadi akan bisa terjadi kejadian seperti itu. Makanya ya dikontrol juga speed testnya berapa. Ini saya bikin 3 mega, berarti saya speed test ini sekarang adalah piro? Tadi sudah diaktifkan belum? Tak lihat deh. Aduh, belum diaktifkan. Coba kita ulangi. Oke, sekarang ini 3 mega guys. Sekarang 3 mega. Supaya bisa tahu ini, oke, ini 2,9 ini 3 mega. Oke ya guys, kita ulangi lagi biar keren gitu. Kurang kayak kita lihat detik-detik. Udah ini. Oke. Ini guys. Oke ya, karena tidak dibedakan upload dan download, jadi ya hasilnya sama. Nanti kalau upload download ya uploadnya sekian, downloadnya sekian gitu guys. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, lu apa ini bisa di
setting lagi bisa guys. Contoh speed testnya saya bikin 4 mega. Nah ini sudah 4 mega. Oke, 4 mega ya toh. Nah, dibikin lebih kecil daripada bandwidth komputer ini bisa guys. Ntar kita sekarang coba lebih kecil, berarti 200 kilo. Oke ya, artinya apa? Bandwidthnya 1 mega, speednya 200 kilo. Rodok lucu guys, kita coba. $200 kilo guys ya. $200 kilo, oke, 200 kilo. Oke, itu 19 sekian. Oke. Jadi memang benar-benar speed test itu bisa dimanipulasi. Oke, ya tahu guys. Sampai di sini silakan Anda mencari daftar IP speed test, kemudian dimasukkan ke list sampean masing-masing. Yang pinginnya instan bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus channelnya Haludin. Terima kasih.